Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Melani dari kelas 12 Bahasa 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia versus bahasa asing. Berikut penjelasannya, silakan disimak. Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang penting dan suatu identitas dalam sebuah negara. Jika tidak ada bahasa untuk alat komunikasi dalam suatu negara, maka tidak akan ada interaksi antar manusia. Namun, pada era digital ini yang menuntut penguasaan teknologi dan bahasa asing di berbagai bidang kehidupan, menimbulkan maraknya penggunaan bahasa asing di era globalisasi, sehingga melemahkan kedudukan dan peran bahasa Indonesia saat ini. Pemerintahan maupun masyarakat semakin marak menggunakan istilah dalam bahasa asing. Sebuah papan reklame berisi informasi Asian Games dalam bahasa Inggris terpajang di salah satu sudut kota Solo. Penggunaan bahasa asing sudah sangat marak digunakan dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat, pelajar maupun mahasiswa, seperti kata screenshot, drive-thru, telepon, device, dan lain sebagainya. Kebiasaan penggunaan bahasa asing itulah yang menjadikan bahasa asing sering digunakan dalam bahasa sehari-hari di kalangan masyarakat. Pada tanggal 16 Maret 1995, Menteri Dalam Negeri membuat surat mengenai penertiban penggunaan bahasa asing di Indonesia. Ia menginstruksi agar papan-papan nama dunia usaha dan perdagangan di Indonesia yang menggunakan bahasa asing diubah ke dalam bahasa Indonesia. Namun, dengan seiringnya perkembangan zaman, pembelajaran bahasa asing tidak lagi bersifat elitis, bahkan bukan lagi hal yang tidak biasa. Semua orang bisa dengan mudah mempelajarinya. Bahkan pada anak-anak TK pun sudah diberikan pembelajaran bahasa asing seperti bahasa Inggris. Dan untuk saat ini, masyarakat sudah mulai mengenal bahasa asing bukan bahasa Inggris saja. Sebagai contoh, penggunaan bahasa asing yang banyak digunakan masyarakat, terutama di kalangan remaja, adalah bahasa Korea. Kata-kata annyeonghaseyo, oppa, sarangi, kamsahamnida, dan banyak lagi kata atau istilah dalam bahasa Korea yang sering diucapkan remaja-remaja dengan penuh kebanggaan ketika berbicara dengan temannya atau ketika bermedia sosial. Menggunakan bahasa Korea atau bahasa asing lainnya ketika berkomunikasi dengan orang lain bukanlah suatu kesalahan, tetapi kita tidak ingin remaja atau yang lainnya merasa bangga ketika menggunakan bahasa negara lain daripada bahasa negara kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Penggunaan kata atau istilah dalam bahasa Korea di masyarakat jangan sampai melupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa pemersatu dalam berkomunikasi. Dari sekian banyaknya dampak negatif penggunaan bahasa asing daripada bahasa Indonesia, namun di sisi lain penggunaan bahasa asing juga berpengaruh positif. Adanya bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dapat menambah perbendaharaan bahasa Indonesia dengan adanya kata serapan. Jadi, terlihat bahwa bahasa Indonesia akan semakin kaya dengan adanya kata-kata baru yang berasal dari bahasa asing. Dengan ini, bahasa Indonesia bisa berkembang karena adanya tuntunan zaman. Bahasa Indonesia dapat bersaing secara global dengan penggunaan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Bukan itu saja, ada banyak manfaat yang bisa didapat dari belajar bahasa asing. Kemampuan berbahasa asing bisa membantu pelajar agar mudah bersaing saat di dunia kerja. Dengan mahir berbahasa asing, kita bisa memperkenalkan budaya bangsa lebih mudah di kancah internasional. Walaupun bahasa asing memiliki dampak positif bagi bahasa Indonesia, namun mempelajari bahasa Indonesia sangat penting bagi kita karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh semua warga negara Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah dan berbagai macam bahasa daerah.
Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.